Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini di Mas Ulin dan networking dan servering di sini Bang IB Ibrahim atau Kak Ibrahim atau Mas ya. Nah, by the way kok di Mikrotik RP 750GR nggak ada winline-nya ya Bang? Ya memang nggak ada. Memang di router Mikrotik ini itu memang dikhususkan untuk ini. Nah, dikhususkan untuk router. Nah, router memang khusus ya, jadi nggak ada winline-nya. Jadi dia hanya sebagai kalau di dunia servering atau apa itu, dia sebagai pusat servernya. Dia akan mengontrol semua jaringan yang masuk ke dalam Mikrotik tersebut. Jadi nggak ada urusannya tentang ke WLAN atau wirelessnya. Jadi itu untuk menyebarkan hotspotnya. Jadi contohnya seperti itu. Nah, tetapi dia memiliki kelebihan di mana semua port yang ada di ini Mikrotik 7RB750GR3 dia memiliki 5 port gigabit Ethernet, makanya dia tidak diperlukan konektivitas nirkabel karena memang port ini memang dikhususkan untuk peningkatan dalam kinerja di dunia networking. Jadi dia sudah memiliki 8 dual core 800 dan RAM ini. Jadi beda banget. Jadi dia memang dikhususkan digunakan untuk router akses utamanya. Jadi itu. Nah, ini ada contoh detail 1 GHz Etherport ya. Ada memory card untuk penambahan memorinya. Jadi ini bisa ditambahkan memorinya. Jadi di sini juga ada galerinya. Nah, ini juga portnya juga bisa PoE, jadi tanpa kabel ini langsung masukkan ini bisa aktif kembali. Jadi itu. Jadi ini tampilannya dan juga ini juga test resultnya juga memang tinggi ya. Nah, sini 1 MB 1,8. Ini 168. Jadi ini ada bridge no phase, simple, hyper filter. Nah, ini kecepatan memang digunakan untuk router utama. Nah, kalau masih bingung, di sini saya gambarin. Jadi, kalau ISP biasa kan ISP ini internet, kabel fiber ataupun kabel LAN atau ponting nembak-nembak gitu. Jadi, langsung masuk router kita setting bisa connect di komputer kalian. Jadi handphone, terus laptop komputer kalian. Jadi langsung. Nah, jika masnya sudah terlanjur beli RB750GR3, maka solusi terbaik adalah menambahkan akses point. Nah, jadi akses point mau merek Asus, merek apa sesuai kebutuhan kalian. Nah, jika kalian rumahan pakai akses point murah-murah juga cukup jika hanya digunakan untuk 5 orang ya. Contoh ini hanya 5 orang. Jadi kalau kalian gunakan 10 orang, 20 orang itu kan sudah masuk ke dalam satu kelas ya. Jadi maka itu ini digunakan tambahan akses point. Ya, itulah kelebihan dari RB750. Jadi ini sudah membawa 1 GHz, maka bisa ditambahkan sampai 5 port tadi, yaitu jadi 5 port gigabit. Jadi memang ini digunakan biasanya saya sudah menemui di sekolah-sekolah SMP, MTS, MA dan sebagainya. Kalau dia hanya mempunyai low budget, RB750GR ini sudah mumpuni untuk kelas 1 kelas 1 sampai kelas 3. Jadi 3 kelas sudah mumpuni untuk digunakan ngontrol di sebuah beberapa kelas. Jadi itu. Maka untuk itu adalah review singkat ya. Jadi review sederhana yang saya temui di RB750GR3. Jadi itu. Nah, kenapa sih ini dikhususkan untuk router utama atau ngontrol jaringan? Itu memang ini memang dikhususkan ya banget. Jadi karena ya memang ini alasan membawa 1 GHz di 5 port. Jadi itu. Terus low budget tapi barangnya langka banget. Nah, ini RB750GR3 ya. Harganya cukup lumayan ya kan. Lumayan RB7 ini. Dan jarang
jarang ada yang beli sih, soalnya ini mahal banget ya, 950. Nah itu. Nah untuk Mas ini kalau sudah terlanjur bisa pakai TP-Link WR840N. Nah ini TP-Link rekomendasi banget ya kan. Semoga di-endorse oleh Tokopedia ya, karena saya sering belanja di Tokopedia karena ya memang ada garansinya ya. Itu sih kenyamanan dalam membalik kalau jika ada kesalahan kurirnya ataupun ini klaimnya bagus. Nah ini untuk TP-Link, jadi akses pointnya beda kalau kalian menggunakan, contoh saya pakai biasanya Hublet ini. Nah 2N cukup. Nah, tetapi di sini ada 4 port fast Ethernet, enggak gigahertz ya. Jadi itu wireless kita cari. Nah, di sini ada wirelessnya. Jadi TX22DM. Jadi itu. Jadi kalau Mikrotik ini enggak ada wirelessnya 750RN. Jadi itu. Jadi untuk Mas IB Ibrahim semoga bermanfaat ya. Nah, untuk itu bisa nambahkan akses point tambahan lagi. Oke, terima kasih dan salam ulin.